Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Semua masalah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukrulillah wa ni'matillah. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita sampai hari ini, sehingga kita saat ini bisa menonton video ini dalam kondisi yang terbaik. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita ikrarkan syukur kita dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada yaumul akhir, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini diberikan kesempatan untuk menonton video motivasi Islami ini, mari bersama-sama kita niatkan, kita fokuskan menonton video ini hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan sharing dan berbagi mengenai bagaimana cara menjadi hidup tenang, nyaman, damai, dan bahagia meskipun situasi begitu sulit, meskipun ekonominya terhimpit, meskipun semua hal terasa menjepit. Nah, bagaimana kok bisa? Mari kita akan bahas dengan mendalam. Namun sebelumnya silakan bagi sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin mendapatkan uploadan video terbaru dari kami, silakan bisa subscribe channel YouTube Taman Surga. Lalu Anda bisa menggerakkan tangan Anda ke sebelah kanan dan menekan lonceng. Dan pilih lonceng yang berdering supaya nanti ketika ada uploadan terbaru video motivasi Islami dari kami, maka Anda mendapatkan pesannya di channel YouTube Anda. Sehingga Anda bisa menjadi penonton yang pertama dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi yang mau subscribe. Dan insya Allah subscribe ini gratis, 100% tidak ada biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, ini telah menjadikan amal soleh Anda karena telah mendukung channel YouTube Taman Surga. Silahkan. Bagi yang sudah subscribe maupun yang belum, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, diberikan tambah rezeki, diberikan tambah nikmat, diberikan umur panjang yang bermanfaat berkah barokah, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel YouTube Taman Surga, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan tegas, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Sebuah ayat yang sangat singkat, sangat sederhana ini begitu padat dan syarat akan makna yang luar biasa. Bahwa Allah sendiri telah menjelaskan kunci, cara bagaimana kita ketika hidup di dunia ini sedang mengalami kesulitan, mengalami himpitan, maka sebenarnya Allah sudah memberikan kuncinya. Allah sudah memberikan jawabannya. Bahkan sebelum kita ini tes, sebelum kita ujian, kita sudah diberikan kunci jawaban oleh Allah.
Jadi sebetulnya sebaiknya, seharusnya ketika kita sedang menerima ujian dari Allah, maka kita sudah bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena kuncinya sudah diberi, jawabannya sudah diberikan sebelum ujiannya dilaksanakan. Tentu saja seharusnya nilai kita baik, nilai kita bagus, dan kita lulus ujian. Tetapi seringkali kita lupa dan kita seringkali tidak mengerti atau bahkan tidak menyadari bahwa kunci itu telah diberikan kepada kita. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Sebenarnya apa makna dibalik firman Allah ini? Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek kita hidup, berkeluarga, berbangsa, bernegara, dan beragama, tentu saja tidak semuanya mulus. Jalan hidup kita tidak selamanya ini seperti jalan tol, tapi ada kalanya kita sedang naik, melewati jalan yang sangat terjal, dan melewati gunung-gunung serta lembah-lembah yang sangat curam. Nah, ketika kita melewati hal yang seperti ini, ketika hidup kita diuji oleh Allah, mungkin ujiannya setiap orang macam-macam. Satu, bisa ditinggal orang yang kita cintai. Yang kedua, bisa ditipu oleh orang-orang yang kita percayai. Ataupun yang ketiga, bisa diberikan rezeki yang berlimpah namun tidak berkah. Yang keempat, bisa jadi kita punya banyak hutang. Yang kelima, kita bekerja tidak pernah tenang. Yang keenam, bisa jadi kita berdagang tapi tidak pernah laris. Ataupun yang ketujuh, kita berbisnis namun selalu bangkrut dan gagal. Yang kedelapan, kita seringkali ditipu orang. Yang kesembilan, mungkin kita senantiasa didolimi oleh orang lain. Dan yang kesepuluh, nasib kita selalu malang, selalu sial, dan tidak pernah mendapatkan keberuntungan. Nah, ketika kondisi kita sedang seperti itu, apa yang sering kita lakukan? Kalau marah, mengumpat, semua orang pasti bisa. Kalau kita mau emosional, membanting barang-barang, membanting piring, membanting barang-barang yang kita miliki, menendang pintu, semua orang juga bisa melakukan. Ketika kita didolimi orang lain, kemudian kita ingin membalas mendolimi orang yang mendolimi kita, maka semua orang juga bisa begitu. Tetapi sebenarnya yang gagah, yang baik di mata Allah itu bukan berarti ketika kita didolimi orang lain, maka kita membalas mendolimi orang lain. Bukan berarti ketika kita sedang terhimpit, maka kita memaki-maki Allah, kita memaki-maki orang lain, atau menyalahkan orang lain. Ketika kita sedang usaha dan bisnis kita bangkrut, yang benar adalah bukan kita mencari kambing hitamnya, gara-gara ini, gara-gara kamu, maka bisnis saya menjadi hancur. Ataupun ketika kita ditipu sama orang lain, maka kita menyalahkan orang lain, kita mencari-cari orang tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban. Bukan itu, saudara-saudara. Karena Allah tidak membutuhkan itu semua. Tetapi yang paling baik di mata Allah adalah ketika kita ini bisa menerima dengan ikhlas. Kita bisa menerima kondisi itu dengan sabar. Ketika kita bisa menerima itu semua hasil dengan tawakal. Dan kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, semua yang ada di langit dan di bumi ini hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, termasuk hidup kita, kalau Allah belum berkehendak, maka jangan berharap kita bisa lepas dari masalah. Tetapi kalau kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa kita berdp-dp, berdoa, berharap, menggantungkan harapan kepada Allah, maka niscaya fadhkuruni adzkurkum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuberi. Allah sendiri sudah berfirman bahwa barang siapa yang mau meminta, yang mau berdoa kepadanya Allah ya, maka Allah pun akan memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, jadilah maka jadi. Semua masalah beres, semua hal yang membuat kita terhimpit akan selesai. Namun ingatlah,
Allah tidak pernah memberikan sunatullah di dunia ini, bahwa yang namanya bunga itu akan berbunga terus, bahwa yang namanya matahari akan senantiasa bersinar terus, dan yang namanya rembulan akan terus bersinar. Ketika malam ini jatahnya untuk rembulan, ketika siang jatahnya untuk sang surya matahari. Dan ketika pohon bunga ini mau berbuah, maka ada proses yang harus dilalui. Nah, ada proses sabar, ada proses yang harus kita jalankan rutinitas ini dengan istiqomah. Dan ini adalah jalan yang luar biasa yang sering dilupakan orang lain. Kadang ketika kita sedang berdoa, kita sedang berusaha, kita ingin bersegera supaya masalah kita cepat selesai. Padahal sudah jelas pasti akan diselesaikan sama Allah. Sebagaimana firman-Nya, Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesempitan, sedang hidupnya sial dan sebagainya, silahkan. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah Allah, maka niscaya Allah akan mengingat kita. Bagaimana cara mengingat Allah? Kita bisa melakukan dengan banyak hal. Yang pertama, melaksanakan semua perintah Allah yang wajib-wajib itu, sholat fardu dan sebagainya. Kita bisa membaca Al-Quran. Ada sebuah buku yang sangat dahsyat, luar biasa, petunjuk hidup manusia yang kalau dibaca, kemudian diambil intisari hikmahnya, maka hidup kita bisa dipastikan pasti bahagia di dunia dan akhirat. Apa buku itu? Itu adalah kitab Al-Quran. Ayo ingat-ingat, sudah berapa lama kita tidak membuka mushaf Al-Quran? Mulai hari ini, buka, baca, dan pahami maknanya. Berzikir, sholat sunnah, kemudian amal-amal soleh yang lain seperti yang lainnya juga bisa dilakukan. Serta jangan lupa, perintah Allah jangan pernah coba-coba kita langgar. Karena semua dosa yang kita lakukan itu akan mencelakai diri kita sendiri. Karena sesungguhnya demi Allah, Allah tidak pernah mencelakakan hambanya, kecuali hambanya tersebutlah yang mencelakai dirinya sendiri dengan cara berbuat dosa. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak bersolat kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah, dicintai Allah, dan hidup kita akan diberikan petunjuk. Mudah-mudahan video yang sangat singkat, sederhana ini bisa bermanfaat. Bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Barangkali di luar sana ada orang yang sedang membutuhkan informasi ini. Dan insya Allah itu bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.